Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rizky Saputri, NIM 2024 1010-2070, Program Studi Teknologi Informasi kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas jaring modul 8 dan 9 tentang perseptron. Jadi langsung saja untuk soal yang pertama. Ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Kemudian yang dua, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan t-set 0,3, masing-masing gunakan perbandingan n estimator 100, 200, dan 300. Kemudian tuliskan akurasinya. Jadi sebelum melakukan pencarian klasifikasi perseptron dan akurasinya, di sini kita import dulu dataset dari Scalern digunakan untuk melot dataset wine dan breast cancer-nya. Kemudian kita import juga standar scaler-nya dari Scalern Processing yang digunakan untuk menghitung nilai standarnya. Kemudian import juga perseptron dari Scalern Linear Model yang digunakan untuk menghitung klasifikasi secara langsung. Kemudian kita import juga trend test split-nya dari Scalern Model Selection yang digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Kemudian kita import juga akurasi score di sini digunakan untuk Scalern metriknya untuk penghitungan akurasi. Dan tidak lupa juga untuk mengimport NAMPI dialiaskan sebagai NP untuk penghitungan NAMPI-nya di sini. Kemudian yang terakhir kita import bagging classifier dari Scalern Ensemble yang digunakan untuk pengklasifikasian menggunakan secara langsungnya. Jadi tinggal di run. Kemudian lanjut ke soal 1, di mana kita untuk dataset wine, di sini kita load dulu dataset wine-nya. Kemudian dari sini kita bagi data wine ini menjadi dua bagian, di mana yang X itu dijadikan data dan yang Y dijadikan targetnya. Kemudian tinggal di run, dan dari sini kita lakukan training test split untuk pencarian training dan datasetnya, data testingnya. Di sini untuk parameternya diambil dari nilai X dan Y, dan TSS-nya itu yang pertama kita cari yang 0,2. Kemudian tinggal di run. Setelah itu kita lakukan standar scaler yang digunakan untuk pencarian nilai standarnya di sini. Setelah melakukan standar scaler, kita fit nilai dari extract-nya, kemudian kita transform juga nilai dari extract-nya, dinamakan sebagai extract std. Kemudian kita transform juga nilai dari x-test-nya, kita namanya sebagai x-test std. Tinggal di run, kemudian baru pencarian akurasi yang 0,2. Di sini untuk yang 0,2 pertama kita panggil menggunakan fungsi perseptron dari 0,1 eta 0,1 dan random state 0. Kemudian kita fit nilai X-train std dan Y-train std-nya, Y-train-nya, mohon maaf. Kemudian kita lakukan prediksi dari nilai X-test std-nya. Baru setelah itu kita hitung akurasi skor pada Y-test dan Y-pred-nya. Tinggal di run, hasilnya adalah untuk akurasi 0,2 nilainya adalah 0,97. Kemudian untuk yang test set yang 0,3 di sini kita lakukan lagi pembagian data training test split-nya di sini tinggal dirubah pada test size-nya. Karena diminta test set-nya itu 0,3, jadi di sini dirubah menjadi 0,3. Tinggal di run. Kemudian kita lakukan standar scaler untuk pencarian nilai standarnya, sama caranya. Kemudian baru kita lakukan penghitungan akurasi pada nilai yang test set yang 0,3 di sini. Caranya sama, jadi tinggal di run. Nah, diketahui untuk akurasi 0,3 dihasilkan 0,94. Kemudian untuk
test set yang 0,4 di sini dirubah juga menjadi 0,4. Tinggal di run, kemudian kita hitung nilai standarnya. Setelah itu baru kita lakukan akurasi menggunakan perseptronnya. Nah, jadi akurasi 0,4 di sini dihasilkan adalah 0,99. Kemudian yang kedua, untuk classifier menggunakan bagging dengan base classifier perseptron, di sini kita diminta untuk diambil dari data test set yang 0,3. Jadi di sini kita rubah dulu menjadi 0,3. Kemudian kita tentukan cari nilai standarnya juga. Setelah itu baru kita lakukan pencarian akurasi dari bagging classifiernya. Caranya sama. Untuk yang pertama, kita panggil perseptron, kemudian kita bagging classifier pada estimator ini. Kemudian untuk NS estimatornya itu 100. Kemudian pencapnya adalah N-1. Dari sini baru kita lakukan fit dari nilai extrain STD dan Y-nya. Kemudian baru kita prediksi nilai X-test STD-nya dan kita hitung akurasi dari nilai Y-test dan Y-nya. Dan tinggal di print dan ketika di run hasilnya untuk akurasi of bagging classifier pada 100 itu hasilnya adalah 0,981. Kemudian untuk menghitung yang bagging classifier yang estimatornya 200, caranya kita run ini dulu lagi, train test splitnya, kemudian kita run nilai standarnya lagi, baru kita run proses yang pencarian akurasi yang N estimatornya itu 200. Caranya sama, jadi tinggal di run saja. Nah, di sini diketahui untuk akurasi of bagging classifier pada nilai 200 itu hasilnya adalah 0,981. Selanjutnya, caranya sama, kita run lagi nilai ini, kemudian kita run juga nilai standarnya. Setelah itu kita run proses klasifikasi yang 300. Nah, diketahui hasil dari yang 300 adalah 0,926. Lanjut ke dataset yang breast cancer. Caranya sama, kita lakukan load pada data breast cancer-nya, kemudian kita bagi menjadi 2, di mana yang X itu adalah data dan yang Y adalah target. Lanjut kita run, terus kemudian kita lakukan trend test split di sini untuk yang X dan Y dari test size 0,2, tinggal di run hasilnya. Kemudian kita lakukan nilai standar dari standar scalernya. Caranya sama, jadi tinggal di run saja ya. Untuk mempersingkat waktu. Kemudian kita lakukan akurasi, pencarian akurasi dari yang test set 0,2. Tinggal di run. Hasil dari akurasi yang test set 0,2 adalah 0,98. Kemudian kita lakukan untuk yang test set 0,3, caranya dirubah dulu pada train test state-nya. Kemudian kita tentukan standar scalernya di sini dengan rumus seperti ini tadi. Setelah itu baru kita run yang akurasi, pencarian akurasi ini, yang 0,3. Nah, diketahui akurasi 0,3 adalah 0,95. Kemudian lanjut ke akurasi yang 0,4, jadi dirubah test setnya di sini. Tinggal di run, dan kita hitung nilai standarnya, baru kita run akurasi skor pada 0,4. Nah, di sini diketahui akurasi 0,4 adalah 0,93. Lanjut ke soal yang nomor 2. Kita cari akurasi pada bagging classifier yang 100. Caranya sama, jadi tinggal di run. Oh maaf, kita lakukan dulu ininya, karena yang diminta adalah test size yang 0,3 ya. Jadi kita run dulu yang ini. Trend test splitnya, kita run juga nilai standarnya. Kemudian baru kita run proses klasifikasi
baking classifier-nya. Nah, di sini akurasi pada baking classifier yang 100 itu diketahui hasilnya adalah 0,936. Kemudian untuk yang baking classifier 200 kita run dulu yang ini tadi, trend test splitnya, kemudian kita run juga nilai standarnya. Setelah itu kita cari akurasinya dengan rumus yang sama. Perbedaannya hanya pada n estimatornya. Kalau yang ini tadi 100, yang ini 200. Jadi tinggal di run. Nah, diketahui untuk akurasi baking classifier pada 200 itu hasilnya adalah 0,994. Kemudian lanjut yang n estimatornya itu adalah 300. Jadi kita run lagi trend test splitnya di sini, kemudian kita run juga nilai standarnya. Setelah itu kita run pencarian akurasi menggunakan baking classifier dari yang 300 ini. Nah, diketahui akurasi dari baking classifier yang 300 adalah 0,942. Jadi mungkin itu saja apa yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.